Renungan malam, Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 1 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Terima kasih. Selamat malam. Renungan malam kita pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025, berjudul Diberikan oleh Ilham Allah. Ayat tema diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bacaan renungan. Alkitab menunjuk kepada Allah sebagai pengarangnya. Namun, Alkitab ditulis oleh tangan manusia. Dan dalam gaya penulisan yang beragam dari kitab-kitabnya, Alkitab menyajikan karakteristik dari berbagai penulisnya. Kebenaran yang diungkapkan semuanya diberikan oleh ilham Allah, namun diungkapkan dalam perkataan manusia. Yang Maha Kuasa melalui Roh Kudus-Nya telah memancarkan terang ke dalam pikiran dan hati hamba-hambanya. Dia telah memberikan mimpi dan penglihatan, simbol dan gambaran. Dan mereka yang kepadanya kebenaran itu diwahyukan, telah mewujudkan pemikiran itu dalam bahasa manusia. 10 perintah Allah diucapkan oleh Allah sendiri, dan ditulis oleh tangannya sendiri. Perintah-perintah itu bersifat ilahi, dan bukan buatan manusia. Namun Alkitab, dengan kebenaran yang diberikan Allah yang diungkapkan dalam bahasa manusia, menyajikan kesatuan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Kesatuan semacam itu ada dalam kodrat Kristus, yang adalah Putra Allah dan Putra manusia. Demikian pula halnya dengan Alkitab. Sebagaimana halnya dengan Kristus, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Ditulis pada zaman yang berbeda oleh orang-orang yang sangat berbeda dalam hal pangkat dan pekerjaan, serta dalam hal bakat mental dan spiritual. Kitab-kitab dalam Alkitab menyajikan kontras yang luas dalam gaya penulisan, serta keragaman dalam alamiah pokok bahasan yang dipaparkan. Bentuk ungkapan yang berbeda digunakan oleh penulis yang berbeda. Seringkali, kebenaran yang sama disajikan secara lebih mencolok oleh satu penulis daripada yang lain.
Dan karena beberapa penulis menyajikan suatu pokok bahasan dalam berbagai aspek dan hubungan, mungkin tampak bagi pembaca yang dangkal, ceroboh, atau berprasangka, terdapat perbedaan atau pertentangan. Sementara pembaca yang bijaksana dan hikmat dengan wawasan yang lebih jernih menemukan keselarasan yang mendasarinya. Dikutip dari buku The Great Controversy, halaman 5 dan halaman 6. Demikian bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Alkitab adalah kumpulan kitab suci agama Kristen yang terdiri atas dua bagian, yaitu Perjanjian Lama, 39 kitab atau buku, dan Perjanjian Baru, 27 kitab atau buku. Di dalamnya termasuk sejarah, perkataan langsung Yesus, nubuatan, dan surat-surat yang bersama-sama menceritakan kisah terpadu tentang kasih Allah, penebusan, dan rencana Allah bagi umat manusia. Siapa-siapa saja penulis Alkitab? Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 orang dari berbagai latar belakang sebagai raja, nabi, nelayan, pemungut cukai, dokter, gembala, dan lainnya. Beberapa penulis penting di dalam Alkitab, sebagaimana kita ketahui, Musa dipercaya menulis 5 kitab pertama atau Pentateuk. Daud menulis kitab Mazmur, Yeremia, Yesaya, Daniel, nabi-nabi besar. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes penulis Injil. Paulus menulis banyak surat kepada jemaat Kristen mula-mula. Kapan Alkitab ditulis? Alkitab ditulis selama periode 1600 tahun, dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 100 Masehi. Bahasa asli Alkitab. Perjanjian Lama ditulis sebagian besar dalam bahasa Ibrani dengan beberapa bagian dalam bahasa Aram. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine, bahasa umum di Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Pengumpulan dan kanonisasi. Perjanjian Lama ditentukan dalam tradisi Yahudi, kanon Ibrani selesai sekitar abad pertama Masehi. Perjanjian Baru dalam kitab resmi atau kanon ditetapkan secara bertahap. Kanon Perjanjian Baru yang digunakan sekarang diakui luas sejak Konsili Kartago tahun 397 Masehi. Terjemahan yang kita ketahui dan terkenal saat ini adalah Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi. Vulgata, terjemahan ke bahasa Latin oleh Santo Hieronymus, abad keempat Masehi. Martin Luther, terjemahan ke dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther, abad ke-16. Alkitab terjemahan baru dan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, versi populer dalam bahasa Indonesia. Bagaimana cara penulisan Alkitab? Alkitab ditulis oleh orang-orang yang diilhami, tetapi itu bukanlah cara berpikir dan berekspresi Allah. Itu adalah cara berpikir manusia. Allah sebagai penulis tidak terwakili. Manusia sering mengatakan bahwa ekspresi seperti itu tidak seperti Allah. Tetapi Allah tidak menempatkan dirinya dalam kata-kata, dalam logika, dalam retorika untuk diadili dalam Alkitab. Para penulis Alkitab adalah penulis Allah, bukan penanya. Lihatlah para penulis yang berbeda. Tulisan Roh Nubuat di atas sangat menekankan bahwa Alkitab bukan diturunkan secara verbal atau langsung dari sorga, melainkan ditulis oleh manusia yang dipimpin dan diilhami oleh Allah. Alkitab ditulis oleh manusia, bukan kata-kata Allah, melainkan kata-kata manusia. Selanjutnya, dalam tulisan yang sama, Selected Messages, buku 1, halaman 21, paragraf 2,
berkata, bukan kata-kata Alkitab yang diilhami, tetapi orang-orang yang diilhami. Ilham bekerja bukan pada kata-kata atau ekspresi orang tersebut, tetapi pada orang itu sendiri, yang di bawah pengaruh Roh Kudus, diilhami dengan pikiran, tetapi kata-kata dan pikiran menerima kesan dari pikiran individu. Pikiran ilahi disebarkan, pikiran dan kehendak ilahi digabungkan dengan pikiran dan kehendak manusia. Jadi ucapan orang itu adalah firman Allah. Kita lihat bahwa tulisan Roh Nubuat menjelaskan bahwa Allah tidak mendikte secara verbal seluruh isi Alkitab, melainkan memberi wahyu dan pengaruh Roh Kudus atas pemikiran penulis. Bukan kata-kata dari Alkitab yang diilhami, melainkan manusianya yang diilhami. Namun, mengapa Alkitab disebut firman Allah? Lebih lanjut, renungan malam Ye shall receive power, halaman 222, paragraf 2 berkata, Alkitab menunjuk kepada Allah sebagai pengarangnya. Namun Alkitab ditulis oleh tangan manusia dan dalam gaya penulisan yang beragam dari kitab-kitabnya. Alkitab menyajikan karakteristik dari berbagai penulisnya. Kebenaran yang diungkapkan semuanya diberikan oleh ilham Allah, namun diungkapkan dalam perkataan manusia. Yang Maha Kuasa melalui Roh Kudusnya telah memancarkan terang ke dalam pikiran dan hati hamba-hambanya. Dia telah memberikan mimpi dan penglihatan, simbol dan gambaran, dan mereka yang kepadanya kebenaran itu diwahyukan telah mewujudkan pemikiran itu dalam bahasa manusia. Dalam renungan malam dikatakan bahwa Alkitab menyajikan kesatuan antara yang ilahi dan manusiawi. Kesatuan semacam itu ada dalam kodrat atau alami Kristus yang adalah Putra Allah dan Putra manusia. Demikian pula halnya dengan Alkitab. Sebagaimana halnya dengan Kristus, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Karenanya, Rasul Paulus dalam tulisannya sebagaimana ayat inti 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam firman-Nya, Allah telah mempercayakan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Kitab suci harus diterima sebagai wahyu kehendak-Nya yang berwenang dan sempurna. Kitab suci adalah standar karakter, pewahyu doktrin, dan ujian pengalaman. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebelum masuknya dosa, Adam menikmati persekutuan terbuka dengan penciptanya. Tetapi karena manusia memisahkan diri dari Allah melalui pelanggaran, umat manusia telah terputus dari hak istimewa yang tinggi ini. Namun, melalui rencana penebusan, sebuah jalan telah dibukakan bagi manusia untuk tetap terhubung dengan surga. Allah telah berkomunikasi dengan manusia melalui Roh-Nya, dan terang ilahi telah dilimpahkan kepada dunia melalui wahyu-wahyu kepada hamba-hamba pilihan-Nya. Oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. Apa hubungan antara firman Allah atau Alkitab dengan Roh Kudus atau Roh Kristus? Roh Nubuat di dalam The Great Controversy halaman 7 paragraf 2 berkata, namun fakta bahwa Allah telah menyatakan kehendak-Nya kepada manusia melalui firman-Nya tidak lantas menghilangkan kehadiran dan bimbingan Roh Kudus yang berkelanjutan. Sebaliknya, Roh Kudus dijanjikan oleh Juru Selamat kita untuk membuka firman bagi hamba-hambanya, untuk menerangi dan menerapkan ajaran-ajarannya. Dan karena Roh Allah lah yang mengilhami Alkitab, mustahil ajaran Roh Kudus akan pernah bertentangan dengan ajaran firman. Kita memerlukan Roh Yesus pada saat hendak membuka firman untuk membimbing dan menerangi serta menerapkan ajaran-ajaran Alkitab. Roh Kudus tidak diberikan dan tidak akan pernah dapat menggantikan Alkitab.
karena kitab suci secara jelas mengatakan bahwa firman Allah adalah standar yang dengannya semua pengajaran dan pengalaman harus diuji. Dalam buku yang sama, The Great Controversy, halaman 7, paragraf 3 berkata, Rasul Yohanes berkata, "Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." 1 Yohanes 4 ayat 1. Dan Yesaya mengatakan, "Kepada hukum Taurat dan kesaksian, jika mereka tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit fajar." Yesaya 8 ayat 20. Agar kita menang melawan godaan setan, hanyalah dengan mengikuti teladan Yesus, yaitu ada tertulis. Tertulis di mana? Tertulis di Alkitab. Alkitab mengajarkan kita siapa satu-satunya Allah yang benar, yang sangat mengasihi kita, dan Yesus Kristus anaknya. 1 Korintus 8 ayat 6. Sebab mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya adalah hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Alkitab tidak hanya mengungkapkan sifat-sifat Allah, tetapi juga mengarahkan kita kepada Yesus sebagai perwujudan karakternya. Rencana penebusan Allah melalui Yesus Kristus terungkap di seluruh halaman kitab suci ataupun Alkitab. Alkitab juga mengajarkan kita tentang keselamatan melalui Yesus Kristus dan memanggil kita untuk hidup sebagai murid-muridnya. Marilah kita mempelajari dan menyelidiki Alkitab, firman Allah, dengan tekun dan doa yang sungguh-sungguh. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dibimbing untuk mempelajari firman-Mu atau Alkitab. Dan dari hari ke hari, karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Terima kasih ya Bapa atas pemberian firman-Mu sebagai sarana bagi kami dapat berhubungan kembali dengan Bapa. Biarlah kami dapat mengajarkan apa yang tertulis di dalam firman-Mu kepada orang lain, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat. Banyak kelemahan dan dosa kami ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.